Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang sujud syukur. Dengan peta konsep ini akan ada beberapa penjelasan. Yang pertama, arti sujud syukur. Yang kedua, tentang dalil sujud syukur. Yang ketiga, tentang hukum sujud syukur. Yang keempat, menjelaskan tentang sebab-sebab sujud syukur. Yang kelima, menjelaskan tentang tata cara sujud syukur. Dilanjutkan hikmah sujud syukur dan contoh sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur berasal dari kata sujud dan syukur. Menurut bahasa, sujud yaitu tindakan fisik meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki ke tanah. Sedangkan syukur berterima kasih atas nikmat Allah. Sujud syukur menurut istilah yaitu sujud satu kali sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memperoleh nikmat besar dan atau terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur menurut beberapa imam. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah adalah makruh. Alasannya, menurut madhab Hanafi, sujud syukur tidak disyariatkan karena menyerupai sholat sunnah yang tidak ada sebab yang jelas dan dikhawatirkan menambah-nambah ibadah. Yang kedua, menurut Imam Maliki atau Malikiyah, hukumnya yaitu mubah atau boleh. Alasannya, boleh dilakukan tetapi bukan sunnah yang dianjurkan. Madhab Maliki tidak memandangnya sebagai ibadah yang memiliki keutamaan khusus, melainkan hanya sebatas ekspresi kebolehan. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i atau dikatakan Syafi'iyah, hukumnya yaitu sunnah atau dianjurkan. Alasannya, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau ketika dijauhkan dari musibah. Yang keempat, menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya yaitu sunnah atau dianjurkan. Alasan sama dengan pendapat Imam Syafi'i, berdalil dari hadis-hadis sahih. Bahkan madhab Hambali menekankan bahwa sujud syukur bisa dilakukan kapan saja saat mendapat nikmat besar atau terhindar dari musibah. Yang kelima, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, hukumnya sunnah atau dianjurkan. Alasannya berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Ka'ab bin Malik. Dalil tentang sujud syukur. Dalil tentang sujud syukur dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 113. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Banyak lagi dasar-dasar yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, yang mana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan atau kabar-kabar gembira, beliau bersujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah diceritakan juga, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku bersolawat kepadanya. Barang siapa yang mendoakan keselamatan kepadamu, maka aku mendoakan keselamatan untuknya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW
bersujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat laki-laki yang sangat pendek yang disebut dengan zanim atau pendek. Kemudian beliau sujud dan berkata, "Aku mohon kepada Allah afiah atau keselamatan." Maka sujud syukur di sini seringkali dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab sujud syukur. Sebab sujud syukur banyak sekali, tapi saya akan jelaskan beberapa contoh. Yang pertama, ketika mendapatkan nikmat besar. Yang kedua, terhindar dari musibah. Yang ketiga, mendapatkan kabar bahagia. Contoh mendapatkan nikmat besar seperti kelahiran anak, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan, atau rezeki, lulus ujian. Contoh terhindar dari musibah, selamat dari kecelakaan, selamat dari penyakit, atau selamat dari bencana. Contoh mendapatkan kabar gembira dari diri sendiri maupun kabar gembira dari orang lain. Atau orang yang mendapatkan kabar gembira, maka kita bersujud syukur. Selanjutnya menjelaskan tentang tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur yang pertama, niat di dalam hati untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, tidak ada syarat khusus harus berwudu, tetapi lebih utama jika dalam keadaan suci. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, takbir lalu langsung sujud. Di dalam sujud, membaca doa atau tasbih. Semisal, Alhamdulillahilladzi bini'mati tammul sholihat, atau berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Di dalam sujud syukur ada hikmah. Hikmah dari sujud syukur yang pertama adalah meningkatkan diri kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menumbuhkan kerendahan diri hati kita depan Allah Subhanahu wa taala. Contoh salah satu bentuk sujud syukur yaitu seorang siswa baru saja diumumkan lulus ujian. Saat mendengar kabar, ia langsung duduk di tempat yang tenang, berwudu, menghadap kiblat lalu bersujud sekali sambil memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.